Halo, selamat bertemu kembali. Pada hari ini kita akan membahas materi Bahasa Indonesia kelas 9 tentang pengertian, ciri, dan unsur cerpen. Nah, kita lihat definisi cerita pendek. Cerita pendek, sebuah karya sastra berbentuk fiksi atau rekaan atau khayalan. Menurut Burhan Nurjantoro dalam teori pengkajian fiksi, dijelaskan bahwa cerpen adalah sebuah cerita yang selesai dibaca dalam sekali duduk. Kira-kira berkisar antara setengah jam sampai 2 jam. Yang kedua, H.B. Jasin. Cerpen itu sebuah cerita singkat yang harus memiliki bagian terpenting, yaitu perkenalan, pertikaian, dan penyelesaian. Yang ketiga, J.S. Badudu. Itu cerita yang hanya menjurus serta terfokus pada suatu peristiwa saja. Ayo, siapa yang masih ingat ciri-ciri cerpen? Oke, kita lihat ciri-ciri cerpen. 1. Panjang karangan lebih kurang 10 halaman. 2. Habis dibaca sekali duduk. 3. Jumlah kata dalam cerpen terdiri kurang dari 10.000 kata. 4. Biasanya cerpen hanya mempunyai satu alur saja atau alur tunggal yang menguasai jalan cerita. 5. Terdapat konflik tetapi tidak menimbulkan perubahan nasib pelaku. 6. Bersifat fiktif. 7. Perwatakan tokoh dilukiskan secara singkat. Oke, mari kita lihat unsur-unsur pembangun teks cerita pendek. 1. Unsur intrinsik, yaitu unsur yang membangun cerpen dari dalam cerpen itu sendiri. Yang kedua, unsur ekstrinsik, yaitu unsur yang berada di luar karya sastra. Jadi unsur-unsur pembangun karya sastra itu ada 2. Yang pertama unsur intrinsik, yang kedua adalah unsur ekstrinsik. Ya, mari kita lihat unsur-unsur intrinsik cerpen. 1. Tema. Ya, tema itu gagasan dasar dalam sebuah karya yang digunakan pengarang untuk mengembangkan cerita. Yang kedua, latar atau kita sebut dengan setting. Latar menggambarkan tempat, lokasi terjadinya peristiwa yang diceritakan dalam sebuah karya. Waktu berhubungan dengan masalah kapan terjadinya peristiwa yang diceritakan dalam karya fiksi. Dan suasana berkaitan dengan situasi apa yang terjadi ketika saat si tokoh atau si pelaku melakukan sesuatu. Unsur yang ketiga itu tokoh dan penokohan. Tokoh merupakan pelaku dalam sebuah cerita, sedangkan penokohan adalah watak atau karakter tokoh yang terdapat dalam sebuah cerita. Kita lihat ada 3 tokoh. Yang pertama, tokoh protagonis. Itu tokoh yang mendukung cerita yang berperilaku baik. 2 tokoh antagonis merupakan tokoh penentang cerita yang berperilaku jahat. Dan yang ketiga, tokoh tritagonis merupakan tokoh pembantu atau penengah. Sampai di sini masih semangat? Semangat ya, semangat. Kita lanjut ke unsur intrinsik. Yang keempat, alur atau plot. Rangkaian kronologi peristiwa atau urutan jalan cerita yang disampaikan oleh penulis. Tahapan-tahapan alurnya. Ada tahap perkenalan, penanjakan, klimaks, anti klimaks, dan tahap yang terakhir yaitu tahap penyelesaian. Kita lanjut di
pembagian alur, ada alur maju, itu cerpen dengan peristiwa yang dimulai dari awal sampai akhir. Yang kedua ada alur mundur, itu alur yang dimulai dari akhir cerita kemudian dia kembali ke awal cerita. Alur mundur ini kita sebut juga dengan kilas balik. Yang ketiga alur campuran. Nah, alur campuran ini merupakan gabungan dari alur maju dan alur mundur. Kita lanjut ke unsur yang berikut. Yang kelima, unsur amanat. Merupakan pesan moral yang disampaikan oleh penulis kepada pembaca. Pesan yang disampaikan oleh pengarang bisa secara tersurat maupun tersirat. Yang keenam, sudut pandang atau point of view. Merupakan cara pandang yang digunakan pengarang sebagai sarana untuk menyajikan tokoh, tindakan, latar, dan berbagai peristiwa yang membentuk cerita. Kita lanjut. Oke, lanjut ke beberapa sudut pandang. Yang pertama, sudut pandang orang pertama sebagai pelaku utama. Umumnya menggunakan kata ganti seperti aku atau saya pada tokoh utama cerita. Kedua, sudut pandang orang pertama sebagai pelaku sampingan. Dalam sudut pandang ini, pengarang bercerita tetapi posisinya dalam cerita bukanlah sebagai pelaku utama. Yang ketiga, sudut pandang orang ketiga serba tahu. Umumnya menggunakan kata ganti orang ketiga seperti dia, ia, atau nama orang yang dijadikan sebagai titik berat dalam cerita. Yang keempat, sudut pandang orang ketiga sebagai pengamat. Pengarang menggambarkan sesuatu yang dilihat, didengar, dialami dan dirasakan oleh tokoh utama dalam cerita. Dalam sudut pandang ini, dia menceritakan orang lain. Oke, kita lanjut. Lanjut ke unsur ekstrinsik cerpen. Unsur-unsur ekstrinsik cerita pendek. 1. Bahasa. Bahasa yang digunakan dalam sebuah karya sastra dipengaruhi oleh bahasa pengarang. 2. Latar belakang pengarang. Latar belakang pengarang terdiri atas biografi pengarang, kondisi psikologi pengarang, dan aliran sastra yang dianut pengarang. Yang ketiga, nilai yang terkandung dalam karya sastra. Sebuah karya sastra termasuk cerpen mengandung nilai-nilai kehidupan yang berlaku dalam masyarakat. Nilai-nilai tersebut meliputi 1. Nilai moral. Merupakan nilai kehidupan berkaitan dengan akhlak atau budi pekerti, baik dan buruk. Contoh, berbakti pada orang tua, jujur, sabar, ikhlas. Lanjut ke nilai yang kedua, nilai budaya. Merupakan nilai yang berkaitan dengan kebiasaan atau tradisi yang berlaku dalam masyarakat. Contoh, adat istiadat perkawinan atau kematian, adat cara berpakaian, budaya kesenian dan upacara adat. 3. Nilai religi. Merupakan nilai yang berkaitan dengan kehidupan beragama. Contoh, cara beribadah kepada Tuhan dan sistem kepercayaan. Keempat, nilai sosial. Merupakan nilai kehidupan yang berkaitan dengan norma atau aturan dalam kehidupan bermasyarakat. Contoh, saling memberi, tenggang rasa, dan saling menghormati. 5. Nilai politik. Merupakan nilai-nilai berkaitan dengan gejolak tata pemerintahan di suatu daerah. Gejolak tersebut menjadi latar cerita. Iya, untuk pembelajaran pada hari ini sampai di sini dulu. Sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya. Sampai jumpa.